Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, kaum muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini ditemani dengan suara kicauan burung yang merdu. Perasaan dulu tidak ada ya. Sekarang ada ya. Iya, tahun lalu dia nggak ada ya. Berarti sudah setahun kita tidak ketemu. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dimana sampai detik ini Allah masih melimpahkan kenikmatannya kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir dan duduk di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Hari ini udah belajar apa aja ibu-ibu? Belajar apa itu? Sampai di mana bahasa Arab? Jilid berapa? Jilid 10? Langsung satu ini, kaget saya. Sudah mau habis ya? Habis. Oh, dari awal lagi. Ya. Apa ganti memori atau gimana? Harusnya kalau sudah mau habis, bicaranya sudah bisa. Ya. Jangan, harus ada peningkatan dong. Masa ketemu sama teman-temannya tuh nanya naam toh dilanya syukron ya gitu-gitu aja. Harus ada penambahan. Ya. Kok turun ini? Ya, boleh. Ya, kita bisa hadir di tempat ini untuk kita belajar, mengikuti pengajian. Karena yang perlu kita ingat, ketika seorang hadir di majelis ilmu, dia harus ingat dengan sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka sejatinya jalan yang dilalui untuk dia menuntut ilmu agama tersebut, Allah gunakan sebagai jalan dia untuk dimasukkan ke dalam surganya. Jadi menuntut ilmu agama itu jalan paling mudah menembus surga. Sepakat? Sepakat, tapi aplikasinya tidak sepakat. Karena kalau berbenturan dengan kegiatan yang lain, biasanya kita mengabaikan menuntut ilmu. Kalau memang kegiatan itu tidak ulur-ulur syar'i banget, sebaiknya tidak usah.
Menuntut ilmu agama itu pahalanya besar. Makanya kata para ulama, aku tidak menemukan satu amalan yang lebih baik daripada amalan yang wajib daripada menuntut ilmu agama, selain daripada amalan yang wajib. Jadi menuntut ilmu agama itu lebih baik daripada 1000 amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kitab Umdatul Mar'ah, 100 hadis pilihan yang berkaitan dengan para wanita. Jadi kita akan berbicara tentang ladies time sekarang ini. Ya, bukan laki-laki ya, tapi ladies. Kita sampai pada hadis yang ke-9 dan insyaallah kita coba akan belajar 2 hadis. Hadis yang ke-9 itu judulnya tingginya kedudukan wahai para muslimah. Jadi kedudukannya para muslimah itu tinggi di dalam syariat Islam, sangat tinggi. Kalau ditanya tingginya seperti apa Ustaz? Ya, tingginya itu lebih tinggi daripada kedudukan Ratu Elizabeth. Ibu pernah lihat Ratu Elizabeth? Hah? Pernah lihat? Saya tanya pernah lihat? Saya tidak bilang pernah ketemu, tidak. Saya bilangnya pernah lihat atau tidak? Nah, pernah ketemu? Belum. Kalau orang ingin ketemu sama Ratu Elizabeth itu sembarangan orang tidak? Nah, kalau dia saja itu ada orang-orang tertentu, ibu lebih tertentu lagi, karena ibu seorang wanita muslim. Atau ada yang nyamar jadi muslimah di sini? Bahaya sekarang. Ya. Baik. Kita bacakan hadisnya. Hadisnya itu dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim. Ibu catat aja nomornya ya. Imam Bukhari itu nomor hadis 5232. 5232 dalam kitabun nikah nanti bisa dilihat. Sudah Bu? Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 2172. 2172 dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nanti Ibu bisa lihat. Cukup 2 saja karena hadis ini hadis yang muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Uqbah bin Amir. Dari sahabat siapa Bu? Uqbah bin Amir. Pernah ketemu? Belum. Dari Uqbah bin Amir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Apa sabdanya? Kata Nabi, iyyakum waddukhula 'alan nisa. Berhati-hatilah kalian untuk masuk menemui para wanita. Jadi larangan ini itu ditujukan kepada laki-laki, tetapi untuk ya pahami hadis ini begini. Hadis ini ditujukan kepada laki-laki ya, akan tetapi peringatannya lebih kepada para wanita. Bisa dipahami ya? Faqala rajulun, maka tatkala mendengar Nabi mengatakan hati-hatilah kalian bertemu dengan para wanita, maka ada salah seorang minal ansor, salah seorang dari kalangan ansor, beliau berkata kepada Nabi. Apa katanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afara'aital hamwa, bagaimana pendapatmu kalau yang datang menemui perempuan itu adalah iparnya? Ipar. Saya mau tanya, ipar itu mahram atau bukan? Ibu punya suami, suami ibu punya adik laki-laki, itu namanya apa? Ipar. Atau kakak, itu namanya ipar. Nah, ipar ibu itu bukan mahram ibu. Bisa dipahami ya?
Yang jadi mahram ibu itu hanya mertua laki-laki. Dan sepakat para ulama, mertua laki-laki itu namanya mahram mu'abbad. Apa itu mahram mu'abbad? Mahram selamanya. Meskipun suami ibu, ya saya tidak bilang ibu dah, saya sudah ibu-ibu. Misalkan ya ada si wanita nikah sama laki-laki. Nikah. Ternyata laki-laki ini tidak menggauli si wanita ini, langsung diceraikan. Apakah dia statusnya tetap menjadi mahram bagi mertuanya? Kata para ulama, tetap meskipun tidak digauli. Bisa dipahami? Paham ya? Sementara kalau suaminya itu disebut dengan mahram mu'aqqad namanya. Mahram yang berdasarkan waktu. Jadi selama pernikahan itu dia tetap menjadi mahram. Kalau sudah cerai, maka dia bukan sebagai mahram. Bisa dipahami ya? Jadi mahram itu ada berapa? Ada dua. Ada namanya mahram mu'abbad, mahram selama-lamanya. Ada namanya mahram yang terikat dengan waktu. Saya minum dulu ya. Boleh minum, Bu? Kalau tidak boleh saya pulang. Tapi tidak bisa pulang saya, ditinggal sama sopirnya itu. Nah, orang ini berkata kepada Nabi, "Afara'aital hamwa?" Bagaimana kalau yang datang itu adalah ipar? Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Al-hammu al-maut." Ipar itu adalah kematian. Baik, sebelum saya sebutkan apa sih pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, saya ingin sampaikan dulu kepada ibu-ibu, kenapa ipar itu disebut dengan kematian. Maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di di dalam tafsir Umdatul Ahkam. Beliau pernah menyebutkan bahwasanya kenapa ipar itu disebut dengan kematian? Karena kebanyakan ya rata-rata perselingkuhan yang berbahaya itu adalah dengan ipar. Apalagi kalau iparnya itu belum menikah. Hati-hati. Makanya kalau punya ipar, dia ingin datang ke rumah ibu tidak punya suami di rumah, tidak usah kasih. Ya tunggu abangmu datangnya misalnya, kalau dia adik. Ya, nanti kalau abang datang, barulah kamu datang ke rumah. Karena jangan membuka pintu-pintu syaitan. Ingat, ketika syaitan menjerumuskan kita ke dalam perzinahan, itu nggak langsung. Tapi yang pertama yang dilakukan oleh syaitan, menjadikan wanita itu nyaman dengan laki-laki tersebut. Curhat, cerita. Oh, dia bisa paham saya, dia ngerti saya. Akhirnya cerita lagi. Timbullah sebuah kecondongan hati kepada laki-laki tersebut. Kan begitu seorang wanita, betul tidak? Merasa nyaman dengan seorang laki-laki. Apa yang menyebabkan hubungan antara wanita dan laki-laki di luar sana yang tidak dijalin di atas pernikahan merasa nyaman? Karena syaitan menjadikan wanita itu merasa nyaman kepada laki-laki tersebut. Tapi ketika sudah menikah yang terjadi apa? Tidak seperti ketika menjalin hubungan di luar pernikahan. Betul atau tidak? Pengalaman Ustaz? Enggak, banyak cerita. Cerita itu terlalu banyak, Bu. Saya itu hampir setiap hari itu dengar orang curhat begitu. Jadi telinga kanan, telinga kiri. Jadi kalau sudah telepon kanan tuh panas, kiri telepon gitu. Rata-rata seperti itu. Hanya para wanita tolong. Ya. Baik. Apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Pelajaran apa saja? Yang pertama, man urrijali minad dukhuli 'ala nisa min ghairil maharim au dukhulun nisa'i 'ala rijali min ghairi maharimihinna. Tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk bertemu dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, apalagi berdua-duaan. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad. Kata Nabi, la yakhluwanna, jangan berdua-duaan. Ahadukum bimra'atin, dengan seorang wanita.
fa inna syaiton thalithuhuma, karena pasti yang ketiga itu adalah syaiton. Ingat, syaiton tidak menjerumuskan kita ke dalam perzinahan secara langsung, tapi pelan-pelan. Ya, al-mashu. Apa itu al-mashu? Melalui pertama pegangan. Kalau pertama itu kata para ulama an-nadhar, pandangan. Menjadikan seorang wanita itu enak untuk dipandang. Makanya Nabi mengatakan idza kharajatil mar'atu istashrafas syaiton. Kalau seorang wanita keluar, syaiton itu menghiasi wanita tersebut. Dilihat indah oleh pandangan laki-laki. Nah, kalau tidak ada kebutuhan-kebutuhan mendesak, tidak usah keluar rumah. Ya. Sekarang itu belanja bisa online. Beli tomat bisa online. Apa ya, Zat? Iya. Beli tomat bisa online. Karena berbahaya. Begitu pula sebaliknya kata Nabi SAW, janganlah seorang wanita bertemu dengan laki-laki kalau tidak ditemani dengan mahram. Nah itu tadi, kalau ibu di rumah, ibu tidak misalkan tidak ada suaminya atau anaknya yang sudah balik, tidak ada yang menemani, datang iparnya, ya bilang saya mau ke rumah gini, ya saya mau ngomong sama Mbak, bilang saja ini abangmu nggak ada, nanti saja kalau sudah pulang. Ya, karena ketika di telepon seperti itu, kadang-kadang hati itu, ya kasihan ipar saya, kasihan seperti itu yang bisa digunakan oleh syaitan untuk masuk membisiki keburukan di dalam diri kita. Hati-hati ibu-ibu ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, man'ul khalwatil bimra'ati ajnabiyah. Tidak boleh seseorang berdua-duaan dengan wanita atau laki-laki yang ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahramnya. Makanya orang ta'aruf itu tidak boleh berdua-duaan, bahaya. Seorang wanita yang ingin ta'aruf dengan laki-laki harus ditemani dengan orang tuanya. Ya. Harus ditemani oleh orang tuanya. Ada yang sedang proses ta'aruf di sini? Kalau saya enggak, sudah selesai. Tapi kalau mau lagi enggak apa-apa. Masih 3. Ntar lagi saya di sini nih sama Murafi. Jadi tidak boleh ya berdua-duaan. Kalau ingin ngobrol misalkan ya, mau tidak mau ada orang datang ke rumah, misalkan ya dia harus mengambil sesuatu, misalkan anak buah dari suami ibu datang ke rumah, jangan suruh masuk, suruh tunggu di teras, suruh tunggu di teras, ketemunya di luar, karena berbahaya. Ya, jangan membuka pintu fitnah, karena kalau fitnah itu sudah dibangunkan, susah untuk ditidurkan kembali. Ini berbahaya. Yang ketiga, akhtaru man yadkhulu 'alal mar'ati aqaribi zawj mimman yahullahum az-zawad biha aw lam takun mutazawwij. Orang yang paling berbahaya bagi wanita itu justru kerabat dari suaminya. Itu yang paling berbahaya. Karena orang berpandangan, oh itu iparnya. Kira-kira skeptik orang kalau seorang ipar datang ke rumah kakaknya, kemudian di rumah itu hanya ada istrinya, orang berpikir negatif tidak? Jarang, betul tidak? Jarang, karena orang berpikir itu iparnya. Tidak mungkin lah dia ngapa-ngapain dengan ipar. Disitulah syaitan itu justru akan membisiki, akan menghembusi semua itu. Tapi kalau orang lain datang ke rumahnya, negatif thinking. Nah itu tadi, kebanyakan orang kecolongan itu gara-gara apa? Membiasakan atau membebaskan iparnya untuk datang ke rumahnya. Tidak boleh. Suami pun harus tegas. Dia harus ngerti tentang masalah hukum ini. Kecuali yang datang itu adalah bapak mertuanya. Ada masalah kalau itu. Ini kalau iparnya sebaiknya tidak usah. Jangan. Dan ibu harus bilang sama suami ibu, harus tegas.
Jangan membuka jalan syaitan di sini. Ya, karena syaitan itu ingat pengalamannya ibu-ibu menggoda manusia itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, tidak. Tapi sejak Nabi Adam diciptakan di atas surga sana, nah syaitan itu sudah menggoda anak Adam. Pengalamannya itu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini. Umur kita berapa sih? Umur ibu berapa coba? Paling yang ya mungkin yang paling banyak Lolita lah di sini ya. Lolita itu lolos 50 tahun. Kemudian sisanya Batita baru 30 tahun. Nih saya 17 tahun. Ya. Jadi jangan bermain-main dengan syaitan. Syaitan itu punya tingkatan-tingkatan di dalam menggoda manusia. Ya. Pengalaman mereka banyak, menggoda manusia itu banyak. Jadi jangan merasa aman dengan syaitan. Tidak terkadang yang penting kan berlindung sama Allah Ta'ala. Iya, kita berlindung sama Allah Ta'ala. Tapi kalau di saat itu ternyata kita lupa berlindung sama Allah Ta'ala, dan ternyata dalam kondisi saat itu ibu dalam kondisi sedang tidak berada dalam kesucian ibu, sangat mudah untuk diombang-ambing oleh syaitan. Makanya hati-hati, jangan bermain-main dengan masalah ini. Ya. Jangan bermain-main dengan masalah ini. Kecuali kalau yang datang ke rumah ya teman-teman ibu, tidak ada masalah. Tapi kalau ipar sebenarnya, ya, kecuali kalau ipar itu datang bersama istrinya, maka istrinya diajak masuk, kemudian iparnya tidak apa disuruh tunggu di ruang tamu. Ya, suruh tunggu di ruang tamu, tidak ada masalah. Ya. Karena terkadang masih banyak orang yang meremehkan masalah ini. Itu ipar saya. Saking dia meremehkan iparnya, dia boleh pergi berdua-duaan dengan iparnya. Hadalah yajuz, hadalah yustahil. Apa artinya? Kan ibu sudah belajar bahasa Arab. Itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Jadi jangan meremehkan masalah ini. Yang keempat, khuturatu ma'tadahu nasu minat tasahuli fi duhuli akhi zawj ala zawjati akhihi wal khulwati biha. Banyak orang yang meremehkan perkara iparnya itu datang menemui istrinya, terutama ini dari kalangan suami. Kadang-kadang kan istri itu suami itu telepon kepada suami kepada adiknya, "Wis kamu pergi ke rumah, itu ada di sana ada mbakmu kok di rumah," maksudnya istrinya gitu kan. Suami itu tidak boleh seperti itu sebenarnya. Ya, suami itu tidak boleh seperti itu sebenarnya. Ya. Begitu pula biasanya kita sering dengar suami itu bilang sama istrinya, ya nanti ada ya siapa namanya mungkin adiknya itu datang, nanti ada adik datang ke rumah ya nanti tolong dibukakan pintunya, ini abang masih lama pulang. Ini tidak boleh seperti itu. Kita harus menjaga istri kita. Ya. Kita harus menjaga, karena di antara bagian tanggung jawab seorang suami itu menjaga istrinya. Bukan hanya menjaga istrinya dari pandangan laki-laki yang lain, tidak. Yang lebih utama itu daripada karib kerabat yang bukan mahramnya. Karena itu yang dapat merusak rumah tangga. Makanya disunnahkan bagi seorang laki-laki yang kalau sudah menikah, dia punya saudara laki-laki yang dia belum menikah, ataupun dia masih tinggal semua, keluar dari rumah itu, cari tempat tinggal yang lain. Kalau belum bisa beli rumah, kontrak. Jadilah kita kontraktor. Kontrak sana, kontrak. Kita lebih berwibawa seperti itu. Dan istri harus siap mensupport suaminya. Ya. Karena ketika Anda menerima suami Anda untuk menjadi pasangan Anda, berarti Anda harus sudah siap dengan konsekuensi yang Anda jalani. Benar, kita punya keinginan segala macam, tapi hendaklah keinginan itu diredam untuk sejenak, sama-sama berjuang karena Allah Ta'ala, karena Nabi mengatakan salasun haqqun 'alallahi aunuhum,
ada 3 orang yang akan dijaga oleh Allah, akan ditolong oleh Allah, pasti ditolong sama Allah Ta'ala. Di antaranya yang pertama, orang yang sedang di dalam perjalanan. Yang kedua, orang yang punya hutang. Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya. Ini ditolong sama Allah. Dan yang ketiga, seorang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Tidak usah khawatir. Rezeki Allah Ta'ala kepada yang sudah menikah itu sangat luas. Ya, mau bersama-sama, bangun rumah tangga bersama-sama, dukung suami, support suami itu, doakan suami, pesankan kepada suami, ya, terapkan nilai-nilai syariat di dalam rumah. Pak, kalau pulang jangan bawa hanya sekedar banyak tapi tidak berkah. Sedikit tidak apa-apa, yang penting berkah, halal. Itu lebih baik bagi kami dan anak-anakmu. Itu caranya. Ya, kesampingkan dulu tas-tas yang bagus itu. Ya, nanti akan ada saatnya Allah akan mudahkan. Ya, yang penting kita bersabar karena Allah itu merupakan ibadah yang sangat besar di sisinya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima. Bu, jangan tegang-tegang. Ini kalau mau minum silakan. Kalau mau minum silakan. Mau makan juga nggak apa-apa. Tapi ngemil ya. Tapi namanya jangan makan pecel di luar gitu. Baunya sampai sini. Yang kelima, anna wuku al-khulwati bi qaribi zawj aktsar min ghairihi. Terjadinya khulwat itu paling banyak terjadi dengan saudaranya suami. Yaitu tadi, karena suami terlalu bebas memberikan memberikan kebebasan kepada adik iparnya itu tadi. Ya. Wasyarru yatawaqqa'u minhu aktsar min ghairihi. Dan itu lebih besar keburukannya selain daripada kerabat kita, selain daripada ipar kita, selain daripada yang terdekat dengan kita. Ya. Karena itu tadi, orang beranggapan karena itu iparnya dia tidak berpikir negatif. Tapi kalau orang lain pasti berpikir negatif. Itu loh maksudnya. Dan cerdasnya syaitan di situ. Ya. Cerdasnya syaitan di situ. Ingat, ketika sudah ada kecondongan kepada ipar kita atau apa namanya. Misalkan kalau memang sebelumnya kita sebelum tahu, sekarang kita sudah tahu ada kecondongan, segera tinggalkan. Karena di antara misi terbesar syaitan itu adalah menjadikan dua anak Adam itu bercerai, berpisah. Tinggalkan. Ya, blokir nomornya. Biar berhubungan sama suami saja, jangan bersama kita. Ustaz, tapi saya satu grup di dalam grup keluarga, tidak masalah. Ya sudah, tidak apa-apa, hubungannya di grup saja. Kalaupun secara pribadi sebaiknya tidak usah. Karena ingat, hati manusia itu sangat lemah. Al-qulub ad-dha'ifah. Hati itu lemah, jemaah. Ya, apalagi hatinya seorang wanita sangat lemah. Ya. Apalagi kalau wanitanya itu baperan banget. Luar biasa itu. Ya. Makanya jangan dijaga. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang keenam, annal khalwata bi qaribi zawj taqa'u bi manzilatil maut 'alal mar'ah. Berdua-duaan dengan kerabatnya suami, entah itu ipar, paman, entah itu ipar atau pokoknya ipar dari suami itu. Apalagi yang jauh, hanya sekedar sepupunya suami, jauh. Adiknya sendiri yang satu kandung saja itu tidak boleh. Itu kedudukannya seperti kematian. Yaitu tadi, kenapa disebut dengan kematian? Dikarenakan dampaknya itu lebih besar dan kemungkinan terjadinya itu lebih besar daripada dengan orang lain. Karena kembali tadi ibu-ibu saya ingatkan, orang itu tidak akan berpikir buruk kalau keluarga yang datang ke rumah kita. Tapi kalau orang lain pasti berpikir buruk. Ya, si ibu itu kok katanya.
terima tamu pas suaminya nggak ada gitu kan. Kalau orang lain kan begitu, jadi omongan masyarakat. Tapi kalau iparnya enggak. Oh itu iparnya, yang paling dia pengen ngunjungi kok. Maka hati-hati. Kemudian yang berikutnya, annal khalwata bi qaribi zawj fi hadzahabu dinil mar'ati wa huwa akhtaru minal maut. Berdua-duaan dengan kerabatnya suami itu dapat menghilangkan agamanya seorang wanita. Maksudnya menghilangkan agamanya seorang wanita, menurunkan derajatnya. Makanya seorang wanita tadi saya bilang, seorang wanita muslimah itu lebih mulia daripada Ratu Elizabeth. Tidak sembarangan, Ratu Elizabeth ya tidak sembarangan yang boleh salaman, tidak sembarangan yang boleh ketemu, tidak sembarangan yang boleh datang melihat beliau. Kalau dia seperti itu saja Ratu Elizabeth, maka wanita muslimah lebih tinggi daripada itu. Makanya perlu dipelajari siapa mahram kita. Ya, sudah ngerti kan siapa mahramnya kan? Harus dipelajari. Ya. Ibu sebagai seorang istri mahramnya siapa? Ya, yang pertama kalau dari suami ya mertua. Ipar itu bukan mertua. Ya, itu mahramnya. Kalau dari kita, dari orang tua kita sendiri, bapak ke atas, kemudian saudara dari ibu, saudara dari bapak. Adapun anak dari paman itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Paham? Ya. Sepupu itu bukan mahram, boleh untuk menikah. Tapi kalau menikah dengan sepupu itu kadang-kadang dapat bulian dari masyarakat. Kayak nggak nemuin wanita lain aja. Ya kalau sepupunya bagus ya, kalau sepupunya cantik, bagus, soleha, ngapain dikasih sama orang ya, kita saja gitu loh. Gitu aja susah banget gitu loh. Ya. Padahal dengan demikian kan lebih bagus untuk mempererat hubungan keluarga. Coba lihat Nabi itu, Fatimah nikah sama siapa? Ali. Ali itu siapanya Nabi coba? Ya, sepupu. Karena Ali anaknya Abu Thalib, Nabi kita anaknya Abdullah sama Abu Thalib itu saudara. Ya, jadi Abdullah punya anak Nabi, ya, Abu Thalib punya anak Ali. Ali sama Nabi ini sepupu. Ya. Nabi punya anak Fatimah. Jadi bahasanya Fatimah sama Ali ini apa? Paman sepupu, itu kan ya? Ya. Nikah. Bagus. Daripada dikasih kepada yang lain. Iya toh? Ya memang benar, kita ini harus memperlebar kekeluargaan. Tapi kalau keluarga kita bagus, kenapa kita kasih yang lain? Gak ada masalah, itu lebih baik. Toh juga kita mengenal dengan baik bebet, bibit, dan bobotnya. Lu ngapain cari jauh-jauh? Ya. Ini konsep yang kadang-kadang kita ini lupakan. Bahwasanya mempererat tali hubungan kekeluargaan itu lebih ditekankan dalam agama kita. Tidak hanya dalam masalah pernikahan, dalam segala hal. Contoh, ibu orang yang punya kelebihan harta. Yang pertama kali ibu kasih siapa? Keluarga, bukan orang lain. Keluarga kasih. Anda punya kakak, dia kakak perempuan atau kakak laki-laki yang dia dari sisi ekonomi lemah, kasihkan dia. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Jangan nanti kita ketika sudah ngasih kita seolah-olah ya lebih baik dari mereka lah, kata Allah Ta'ala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan pahala sedekah kalian dengan kalian menyebut-nyebut dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Ya, bantu kasih, apalagi di tengah pandemi saat ini. Banyak orang yang membutuhkan, terutama dari kerabat kita. Kok kita kayakan orang lain daripada kayakan keluarga terlebih dahulu? Ini salah seperti ini konsep. Kasih keluarga terlebih dahulu. Baik. Sampai sini paham? Ya.
Ngantuk? Nah, hadis yang ke-10 sekarang. Hadis yang ke-10 ini menjelaskan tentang keindahan seorang wanita. Bukan keindahan laki-laki, tidak ada laki-laki keindahan laki-laki. Jadi kasihan kita jadi laki-laki. Ya, kalau nikah kita yang kerja, kita cari nafkah. Ya. Kadang-kadang ya, sebentar saya mau agak meleset dikit ya. Kadang-kadang orang berpikir poligami itu yang bahagia laki-laki. Yang bahagia itu wanita. Loh iya gimana Ustaz? Kalau punya 2 istri otomatis memikirkan 2 nafkah. Istri gak mau tahu, yang penting nafkahnya dan kesempatan ibadah bagi wanita itu lebih besar. Saya tidak menganjurkan ya. Saya secara gampang biar ibu itu tidak skeptik negatif terus terhadap poligami. Supaya tahu yang sebenarnya yang paling untung itu siapa? Para wanita. Ketika si suami berada di rumah istri pertama, si istri kedua itu punya kesempatan untuk ibadah, untuk apa? Yang capek itu laki-laki. Makanya saya pribadi ya, saya termasuk orang yang menghormati istri saya. Saya termasuk orang yang menghormati istri saya. Ya, bisa ditafsirkan sendiri bahasanya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ibu catat saja. Hadis yang akan kita bahas, hadis yang ke-10 ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2742. 2742. Dari sahabat Imam Muslim ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama lain dari Abu Sa'id Al-Khudri? Yuk. Siapa nama lain dari Abu Sa'id Al-Khudri? Saya kasih hadiah. Hadiahnya air gelas. Sudah dipegang sama Ustaz. Diminta sama panitia. Siapa nama lainnya? Ibu harus tahu. Jangan cuma artis K-pop aja ya. Namanya siapa? Abu Sa'id itu kunyah. Bapaknya Sa'id. Ya. Siapa nama beliau? Nama beliau itu Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Khudri. Saya ulangi, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Khudri. Beliau ini termasuk sahabat dari kalangan Ansor. Termasuk juga ke dalam 8 sahabat. Kok 8 sih? Ya, 8 ya? 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan. Siapa namanya tadi? Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji, itu kabilahnya Al-Khudri. Dari kabilah Khazraj. Jadi pahami ya? Baik. Ada Nabi SAW. Dari Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Inna dunya khulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu khulwah. Apa sih khulwah? Khulwah itu artinya penuh dengan kemanisan. Bukan karena banyak gula, tidak. Tapi memang dunia itu Allah jadikan manis di dalam pandangan manusia. Indah gak dunia ini? Indah. Apalagi di Malang ini indah.
naik ke atas sedikit batu bagus. Makanya saya heran itu, ada orang Malang pergi umroh lebih senang foto di Mekah atau Madinah, padahal batu lebih bagus. Di Mekah Madinah itu batu cadas tok isinya. Sini lebih bagus mana? Khadiratun, hijau, dipenuhi dengan tumbuhan, ya, makanya indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian sebagai penguasa di atas bumi tersebut. Karena sebelumnya Allah jadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya para jin, tapi jin banyak melakukan kerusakan. Lalu Allah ganti dengan para manusia. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka perhatikanlah apa yang mereka lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, dan berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan terhadap wanita. Ingat, di sini disebutkan hati-hati terhadap dua hal. Yang pertama terhadap dunia, dan yang kedua terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali yang menimpa Bani Israil adalah fitnah terhadap wanita. Ustaz, hadis ini kok seolah-olah mendiskreditkan para wanita? Tidak. Justru hadis ini menjelaskan tentang kedudukan yang sangat mulia bagi seorang wanita. Bahwasanya wanita itu merupakan salah satu hal yang diperebutkan oleh para lelaki. Ya. Ada laki-laki rela gontok-gontokan demi seorang wanita. Betul tidak? Saling bunuh. Ya. Baik. Di situ disebutkan, sebelum saya sebutkan namanya, bahwasanya Nabi menyebutkan hati-hatilah kalian terhadap dua perkara. Yang pertama dunia. Kita disuruh hati-hati terhadap dunia, karena dunia ini banyak tipu dayanya. Itulah yang disebut dengan istilah fitnatu syahwatu syubhat. Fitnatu asyahwat, mengikuti hawa nafsu. Begitu pula wattaqun nisa, masuk juga ke dalam kategorinya fitnatu syahwat, mengikuti hawa nafsu. Adapun syubhat itu lebih ke arah perkara-perkara agama. Baik. Di sini hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari dunia yang pertama dan hakikat dari apa? Wanita. Jadi kedua hal ini merupakan perkara yang Allah jadikan sebagai ujian bagi seorang laki-laki. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Dan Allah jadikan keindahan di dalam pandangan manusia, dan mereka cinta terhadap apa yang mereka inginkan. Yang pertama itu dari para wanita. Makanya fitnah laki-laki yang terbesar adalah fitnah wanita. Sehingga di surga itu tidak ada bidadara, yang ada bidadari. Sedangkan fitnah terbesar bagi seorang wanita adalah dunia. Makanya di surga itu dipenuhi dengan emas sebagai balasan dari Allah Ta'ala yang menjaga dirinya dari dunia kepada mereka para wanita. Dimanjakan dengan peralatan yang serba dari emas. Bukan 24 karat bu, lebih. Pernah tahu Ustaz? Tidak pernah sih. Cuma ya lebih bagus daripada di dunia. Ya. Jadi disiapkan. Semua disiapkan. Jadi keindahan surga itu berupa istana yang terbuat dari emas, bejana yang terbuat dari emas, ya. Kemudian semuanya, lantai apa segala macam terbuat dari emas, itu semuanya disiapkan oleh Allah Ta'ala untuk memanjakan mata dari para wanita. Sementara laki-laki, apa yang disiapkan? Disiapkan bidadari. Bagi mereka-mereka yang menahan dirinya di dunia, ya. Dia bersabar
terhadap bagaimana fitnah yang ada di dunia ini, terutama fitnah wanita. Dia bersabar dengan istrinya. Allah siapkan, Allah berikan. Makanya di sini perlunya ada gotong royong dalam rumah tangga. Rumah tangga yang sukses itu bukan rumah tangga yang melahirkan seorang anak jadi presiden, seorang gubernur, bupati, wali kota, tidak. Rumah tangga yang sukses terutama seorang laki-laki sebagai pemimpin yang sukses, seorang ibu sebagai ibu yang sukses, orang tua yang sukses ketika bisa memegang anggota keluarganya sama-sama berjalan menuju surga Allah Ta'ala. Itu sukses namanya. Kalau tidak bisa pegang susah, karena tanggung jawabnya berat di akhirat. Fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kalau sudah di akhirat, semua yang kita cintai akan mengadukan kepada Allah tentang diri kita, istri, anak, mertua, orang tua. Maka supaya kita bisa punya jawaban yang terbaik, sama-sama kita merangkul rumah tangga itu untuk kita bawa ke dalam surga. Itu rumah tangga yang sukses. Jadi barometer kesuksesan itu bukan karena dia sudah memiliki harta yang banyak, sudah memiliki anak yang sukses. Saya sering bilang di Surabaya itu, kesuksesan orang tua itu bukan ketika anaknya mampu membiayai dia dari sisi finansialnya, mampu memberikan materi duniawi. Percuma kalau anaknya tidak pernah mengangkat kedua tangannya, bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat kedua tangannya mendoakan orang tuanya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Percuma, sangat percuma. Ibu capek hamil 9 bulan, ngidamnya keluar masuk rumah sakit. Ya, 9 bulan ibu tidak bisa nyaman dalam makan, dalam tidur, tiba-tiba keluar, tidak bisa mendoakan ibu satupun. Sedih atau tidak? Bahkan ada sebagian seorang orang tua yang bilang, andai kan aku bisa memasukkan dia lagi ke dalam rahimku, aku masukkan dia. Itu ungkapan penyesalan. Maka didik. Jangan jadikan standarisasi dunia. Karena dunia ini semakin dikejar semakin menjauh. Tapi tinggalkan dunia, dia yang akan mengejar kita. Tapi tetap kita harus bekerja mencari dunia. Maksud jangan sampai kecondongan hatinya terlalu terhadap dunia. Lihat temannya baru beli tas baru, ikut beli tas baru. Ya. Kalau tidak bisa beli, gibah temannya, paling kredit. Apa urusannya? Benar atau tidak? Kalau ini tidak mau bilang benar. Kadang-kadang kita dapati ada seorang akhwat, dia kalau tidak mampu beli, dia itu seolah menunjukkan sikap tawadhunya. Saya cukup masih ini bagus. Dalam hatinya ingin sebenarnya. Benar atau tidak? Karena tidak bisa ditipu. Wanita itu pasti terfitnah dengan dunia. Hatta wanita soleha seperti apapun tetap ada kecondongan kepada dunia. Tidak mungkin tidak. Ya daster bagus dipasang gak jadi beli tomat kok. Pengalaman Ustadz, bukan pengalaman. Saya sering lihat orang di pasar. Saya itu yang sering belanja ke pasar, istri tidak pernah. Bukan tidak pernah, jarang. Saya yang ke pasar. Lo tahu ibu-ibu itu, iya. Hatta 100 perak ditawar sama ibu-ibu itu. Lihat, misalkan ada orang penjual daster, ada. Ayo bu, dasternya ini bagus gitu. Saya tidak tahu sih merek daster itu apa. Cuma kadang-kadang kalau ada itu saya suka, ya bukan nguping ya bahasanya ya. Pengen tahu gimana sih ibu-ibu nih ke pasar tuh kalau lihat iya. Apalagi beri sama temannya, lu saya ini belum punya lo yang ini, saya pengen beli aja lah.
Tadinya itu tomat harusnya beli sekilo, dikurangi setengah. Pokoknya dikurangi semua, yang penting bisa beli daster pokoknya. Ya. Apalagi kalau sudah kenal sama penjualnya, ya gampang. Ngebond dulu kan tidak apa-apa. Bayarnya belakangan. Tahu Ustaz? Tahu Ustaz. Ya, jadi Ustaz harus survei dulu baru ngomong. Daripada ngomong takut salah nanti. Ya, baik. Itu kenapa dikatakan di dunia dunia itu sebagai fitnah dan wanita sebagai fitnah. Apa yang bisa diambil atau pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama, yang pertama, wusifatid dunya bi annaha khulwatun khadiratun. Dunia itu disifati dengan perkara-perkara yang manis, yang enak gitu loh dunia itu. Padahal sebenarnya dunia itu tidak enak. Kenapa? Karena apa yang ada di dunia ini semuanya adalah ujian. Semuanya adalah ujian dari Allah. Kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ketujuh, Allah mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu. Kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai zina. Apa zina? Perhiasan. Perhiasan itu sifatnya gimana? Indah dipandang, betul tidak? Mana yang lebih indah dipandang, wanita pakai perhiasan atau tidak? Yang pakai perhiasan. Itulah dunia. Mana yang lebih indah? Kota yang kering kerontang atau kota yang dipenuhi dengan tumbuhan? Tumbuhan. Padahal hakikat dari semua itu merupakan apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat siapa yang paling baik amal ibadahnya. Dia terfitnah nggak dengan dunia ini? Dia akan terbawa arus atau enggak? Dia mampu menahan dirinya atau tidak? Ya. Apakah dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan keluar menjadi seorang pemenang, atau justru dia akan keluar sebagai seorang yang akan menyesal? Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan orang-orang yang meninggalkan dunia ini dengan penuh penyesalan, apa kata Allah Ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza jaa aduwul maut, ya, qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Ya Allah, ini kondisi orang yang sudah mati, yang di akhirat. Dia bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, aku ingin kembali ke dunia, aku nyesal. Kenapa di dunia dahulu aku tidak memperbanyak amal ibadahku? Kenapa aku tertipu dengan kehidupan dunia? Kata Allah Ta'ala, innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya ucapanmu itu hanya sekedar bualan. Kalau aku kembalikan engkau ke dunia, seperti itu juga yang kau akan lakukan. Nah, sekarang sadar dunia itu ya seperti itu. Tidak akan ada habisnya dunia itu, Bu. Tidak akan ada habisnya. Makanya jangan menjadi budak dunia. Ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdid dirham. Celaka orang yang menjadi budaknya dinar dan budaknya dirham. Celaka. Kata Ali bin Abi Thalib dalam sebuah ungkapan, beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan. Dunia ini terus pergi meninggalkan kita. Maksudnya apa? Umur ibu yang 60 tahun, kalau sekarang 61, 60 itu tidak akan pernah balik. Umur ibu yang 20 tahun tidak akan pernah kembali. Betul atau tidak? Sementara kematian terus datang mendekat. Fakullu wahidatin minhuma banun. Setiap keduanya punya pengikut. Ada pengikut dunia, ada pengikut akhirat. Fakunu min abna'il akhir wa la takunu min abna'id dunia. Jadilah kalian pengikut akhirat, jangan jadi pengikut dunia. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, fa innal yawma amalun wal hisab. Sekarang di dunia tempatnya bercocok tanam. Kalau salah bisa perbaiki. Kapan dipetiknya? Di akhirat. Di akhirat. Jadi kesempatan yang ada sekarang itu manfaatkan, jangan selalu tertipu. Makanya orang-orang yang sengsara itu orang-orang yang suka memperturutkan syahwatnya dari urusan-urusan dunia.
Akhirnya nanti karena dia sudah terlanjur ikut dalam masalah itu, ketika dia tidak punya kemampuan, apa yang terjadi? Jatuhlah dia ke dalam perkara utang piutang. Karena untuk mempertahankan gengsi. Banyak gak orang seperti itu? Karena ingin terlihat dia seorang yang up to date, ya, dia rela mempertaruhkan ya dirinya itu demi mana ada malunya untuk berhutang, meskipun itu harus berhutang di lembaga-lembaga riba ataupun orang-orang yang memang meminjamkan hutang tapi memiliki bunga. Kenapa? Jangan sampai ketinggalan. Hati-hati. Itulah dunia. Allah sifatkan seperti itu. Makanya gampangnya dunia itu sifatnya gimana? Seperti orang makan. Ibu kalau makan rasanya sampai mana? Kalau sudah masuk sampai perut ada rasanya enggak? Itulah dunia. Maka coba ibu cari di dalam Al-Quran itu, tidak ada satu ayat yang menjelaskan tentang Allah memuji dunia. Ibu cari dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, bolak-balik aja. Ibu baca semua tidak ada. Bahkan Allah mensifati dunia itu sebagai apa? Laibun, permainan, senda gurau. Salah satu ayatnya yang terkadang kita tidak sadar tentang ayat itu. Dalam surat Al-Hadid, ibu bisa lihat nanti ya. Dalam surat Al-Hadid, sebentar saya carikan ayatnya. Saya lupa ayat. Dalam surat Al-Hadid pada ayat yang ke-20. Baik. Saya bacakan ayat ini, ibu pahami ya. Ini berkaitan dengan umur. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu laibun. Yang pertama laibun. Apa maksudnya laibun? Para ulama tafsir mengatakan laib ketika umur kecil hanya bermain-main. Betul tidak? Anak kecil tuh main atau kerja? Main. Itu disebut dengan kenapa dunia itu disebutkan laib. Karena di waktu kecil kita hanya isinya bermain. Yang kedua, wazinatun, perhiasan. Apa maksudnya perhiasan? Kalau sudah mulai beranjak besar balik, sudah memperhatikan penampilan. Betul tidak? Nah, itu sudah mulai perhatikan perhiasan. Kalau sudah mulai memiliki ya kalau sudah mulai balik apa segala macam, sudah memperhatikan masalah perhiasan. Yang ketiga, tafakhur bainakum, berbangga-bangga. Kalau sudah kerja punya fulus, berbangga dengan fulusnya. Kamu gajimu berapa? Oh, saya gaji saya 3 juta. Oh, saya 4 juta. Sudah mulai berbangga-bangga. Dan orang tuanya mulai membanggakan anaknya. Oh, anak saya loh kerja di mana? Kerja di manajer di bank ini, gitu kan. Betul tidak? Oh, anak ibu itu kalah sama anak saya. Anak saya loh, ya. Bangga dengan anaknya, bangga dengan apa yang dimilikinya, ya. Sehingga dengan kebanggaan itu dia tidak mau kalah. Masuklah ke perkara berikutnya. Apa itu? Takatsur fil amwali wal aulad. Mulailah mereka itu saling berlomba-lomba memperbanyak harta. Benar atau tidak? Isinya kehidupan begitu enggak? Kalau suaminya itu berlomba-lomba memperbanyak istri. Loh iya bu, kalau masih biasa istrinya sah, betul tidak? Aku setia sama kamu selamanya. Iya. Giliran sudah punya fulus, bil fulus, mulus, mafi fulus, mampus. Loh iya benar kan? Laki-laki kan ujiannya di situ bu. Ya. Ingat, titik terberat ujian laki-laki itu di situ. Ketika dia sudah memiliki secuil dari urusan dunia. Bahkan dengan bangganya ketemu sama teman. Makan semuanya. Mana-mana. Aku sih bayar.
Berapa sih? Dulu sebelum punya fulus. Makanya di mana? Warteg. Nyari yang paling murah paling banyak lagi. Yang penting ke urusan rasa belakangan. Itu kita di rumah mahasiswa itu. Urusan rasa belakangan, yang penting kenyang dulu. Dia sudah punya fulus beda. Tidak apa-apa mahal, yang penting enak. Kaya sekarang itu. Kaya sekarang. Makan pecel yuk. Bukan level saya. Spaghetti dong. Padahal dulu kuliah pecel tok kerja. Enak loh pecel itu. Apalagi pecel kawi sana tuh. Saya enggak kode loh. Saya enggak minta sama ibu-ibu juga. Iya bangga. Maka Allah mengatakan alhaqumut. Celakalah orang-orang yang saling. Kenapa kalau sudah berbangga-bangga, sudah mulai saling memperbanyak harta, lupa terhadap akhir? Oh, ujung-ujungnya wis 60 tahun. Tahu-tahu umurnya sudah 60 tahun. 60 tahun habis sekarang ngejar dunia. Andaikan kita ambil umurnya Nabi 63, berarti sisa berapa tahun? Cukup nggak untuk beramal? Dunia tuh gitu. Ibu saja kalau sudah bikin kue lupa diri kok. Betul tidak? Lupa diri. Ya. Makanya dunia itu disebutkan dalam ayat ini. Ibu coba paham ya ayat ini. Ini ayat yang dijelaskan oleh para ulama luar biasa. Bagaimana supaya kita ini kenal dengan hakikat dunia. Ya. Padahal kita itu sebenarnya potensi kaya itu sangat besar. Orang muslim itu potensi kayanya itu semua bisa. Kok bisa Ustaz? Iya. Nabi bersabda, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma." Iya, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu sholat sebulan aja. Kaya raya ibu itu. Cuma memang tidak berupa fulus. Jadi tidak semua diuangkan. Jangan semua hal itu diuangkan. Ini prinsip seorang mukmin. Tidak boleh semua itu diuangkan. Bantu orang, ada fulusnya enggak? Yang enggak ada enggak boleh. Jangan semua diuangkan. Ya. Kemudian berikutnya, yang keberapa? Yang kedua, anna fitnatal mar'ati qad tuaddi ila halakil mujtama'i dalam tattaqillah. Wanita sebagai sumber fitnah bagi laki-laki kalau dia tidak bertakwa kepada Allah. Makanya wanita jangan mau jadi sumber Bagaimana caranya? Yaitu tadi menjaga diri. Jangan mau jadi sumber fitnah. Ya. Makanya di sini ada yang belum nikah kan? Kalau punya hubungan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, putuskan hubungan. Kasih 2 pilihan. Take or leave. Ambil aku atau tinggalkan. Ya, jadi ustaznya harus gaul juga. Tapi jangan gaul itu salah Bu. Jangan bilang, oh ibu mak gaul. Tahu artinya gaul itu? Gaul itu kata Imam Ibnu Katsir dalam buku beliau berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Gaul itu artinya salah satu nama dari syaitan. Jadi kalau emak-emak gaul, Ustadz gak, berarti Ustadz? Saya tidak bilang. Ini gak boleh. Banyak nama-nama syaitan itu, ada namanya Abu Kardus, ada Abu Kardus. Jadi kardus itu bukan kardus air ya. Baik, yang ketiga, fitnatul mar'ati lirrajuli laysat qasira 'alal mar'a al-ajnabiyyah bal tadkhulu fiha az-zawjah kadzalik. Fitnahnya laki-laki terhadap wanita, fitnahnya wanita terhadap laki-laki itu tidak terbatas pada yang bukan istrinya, tapi justru istrinya itu yang paling berbahaya. Karena bagaimana berbahayanya? Ya istri yang suka
menyuruh suami untuk sibuk terhadap dunia. Kebanyakan suami korupsi itu siapa yang suruh? Yang mau istri kedua yang penting istri, Bu. Makanya suami itu jangan diajarin korupsi. Ya. Jangan diajarin korupsi suami. Makanya itu tadi, ibu harus jadi orang yang jangan terlalu memiliki kecondongan kepada dunia. Akhirnya kalau ibu tidak memiliki kemampuan dalam itu, suami ibu paksa, nggak apa-apa, nyuri-nyuri sana nggak apa-apa. Karena gini, Bu, kalau suami kalau sudah cinta sama istrinya, dia akan melakukan apapun untuk membahagiakan Kata seorang penyair, idza niltu minkal wudda fal malu hajinun wa kullul ladzi fawqa turabi turab. Kalau aku sudah aku bisa menggapai cinta, maka segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu ibaratkan debu yang tidak ada nilai. Misalnya romantis, iya dong. Iya gitu. Orang kalau sudah cinta sama istrinya, apapun akan dia lakukan. Apalagi orang tersebut orang yang tidak mengetahui batasan-batasan syariat. Apalagi kalau istrinya bilang, katanya kamu cinta sama saya, mana buktinya? Dia kan berusaha untuk membuktikan. Ya. Karena kaedahnya innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang mencintai pasti akan mengikuti orang-orang yang dicintai. Kaedahnya begitu. Ya. Banyak para ulama menjelaskan masalah ini kepada kita. Hati-hati. Asyir bal qata' man yu'iru janahahu la'alli ila man huwa qad ahwaitu atir. Andaikan aku bisa meminjam kedua sayap dari seekor burung, aku ingin terbang ke tempat wanita yang aku cintai, karena aku merindukan dia. Lihat Majnun Laila, pernah dengar Majnun Laila? Apa kata Majnun Laila tersebut? Ya, dia ingin kullun yadda'i wuslan bi Laila wa Laila lam tukiru lahu nida. Semua orang mengaku cinta sama Laila, tapi Laila tidak pernah mengaku cinta. Maksud hati ingin memeluk Laila, apa daya dirinya pun tak mampu. Orang kalau sudah cinta sama istrinya, Bu, luar biasa. Maka jangan jadikan kecintaan suami ibu kepada ibu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada itu dia. Bisa dipahami? Itu dia. Jangan dimanfaatkan misalnya. Tapi jangan terlalu anu juga nanti, karena cinta. Ya, terang bulan pun tidak diberikan. Anak sudah 10 deh. Kemudian yang keberapa? Kita kajian sampai jam berapa sih? Oh iya, ini tinggal 2 ya. Yang keempat, ya tinggal 2 nih. Awal fitnati Bani Israel kanat fitnatun nisa. Hadhihi al-ma'lumah allati arada an-nabi an tasila ilaina. Jadi fitnah yang pertama kali yang menimpa Bani Israel itu adalah para wanita. Ya, di zamannya. Ya, di Bani Israel itu di zamannya para wanita. Lihat bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Andaikan Nabi Yusuf itu tidak bertakwa sama Allah Ta'ala, mungkin jadi. Tapi karena Nabi Yusuf adalah orang yang bertakwa sama Allah, maka dia pun apa? Lari dari semua itu. Sedangkan yang terakhir, iktiranut tahdir min fitnatid dunya ma'a fitnatid nisa yadullu ala quwwati khatar al-qadim minhuma. Nabi gandengkan penyebutan fitnah wanita dan fitnah dunia ini dikarenakan keduanya ini sangat berbahaya. Tapi disebutkan pertama dunia ini sebagai nasihat kepada para wanita. Disebutkan wanita setelah itu nasihat kepada para laki-laki. Ya, maka sekali lagi ibu-ibu, ya jangan menjadi orang-orang yang terlalu condong terhadap dunia. Ya, ingat Nabi pernah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya bagi orang-orang. Kita
Kita disuruh ibadah di sini segala macam. Sedangkan nanti di akhirat baru Allah akan memberikan balasan. Sabarlah. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Karena itu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang kaya itu laisal ghina an kathratil ard. Bukanlah orang kaya itu karena kaya bukan kaya harta, bukan karena ada banyak fulus, tidak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan itu ketika hati selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu adalah orang kaya. Bisa dipahami? Allah Ta'ala, ini dulu yang bisa saya sampaikan. 2 hadis yang mulia yang bisa kita ambil. Dan semoga ini bisa menjadi pencerahan bagi diri saya pribadi dan kepada ibu-ibu sekalian. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ada yang ingin bertanya? Keluar materi juga enggak apa-apa. Silakan. Saya kasih waktu sampai 10.45. Silakan. Bagi seorang ibu yang hidupnya sendirian, itu otomatis kalau keluar itu tetangga banyak yang mencibir atau istilahnya juga tidak juga. Bagaimana untuk menyikapi itu semua? Ibunya sudah tua atau belum? Belum. Belum tua banget. Umurnya berapa? Nikah lagi. Suruh nikah lagi. Itu kan kalau keluar sendiri kan dia kan nikah lagi. Kita sebagai teman carikan yang terbaik. Dan yang kedua, kita tuh tidak perlu ngurus urusan orang. Kita harus pahami kondisi orang. Dia tidak punya suami yang menafkahi, betul tidak? Dia tidak punya suami yang menemani. Mungkin dia wajar untuk keluar seperti itu selama memperhatikan batasan-batasan syar. Maka tidak usah urus orang lain itu, urus diri kita sendiri saja. Mengurus diri saja yang dulu genah itu, urus orang lain. Tapi kalau mau yang baik, kita sebagai teman, tolong carikan suami buat, apalagi kalau dia punya anak, supaya apa? Si istri lebih fokus mengurus anaknya dan dia juga ada yang mengayominya. Ada yang mengayomi. Tapi kalau misalkan seorang ibu itu punya anak yang sudah balik, sebaiknya kalau dia mau keluar, dia keluar bersama anak. Dan hukum asal kalau dia keluar seorang wanita itu masih di dalam lingkungan dia, misalkan nih ya seputar Saujajar, Malang sini ya, dia keluar. Itu sebenarnya tidak ada masalah, atau masih seputar area Malang sini tidak ada masalah. Tapi kalau itu sudah hitungannya safar, itu yang perlu untuk dapat sebaiknya dihindari. Itu sebenarnya tidak ada masalah sih dalam masalah. Misalkan sekarang nih ibu mau ikut pengajian di mana? Selain di sini, di mana mungkin yang di daerah agak sana maju dikit, ya mungkin di daerah mana itu masjid apa namanya? Sudirman ya. Ya misalkan begitu. Gak apa-apa ke sana, karena kan masih dalam lingkungan kota Malang. Tapi kalau sudah pergi misalkan ke ikut kajian di mana, ke Lawang, ya kemudian ikut kajiannya mungkin di mana lagi, ya kalau Batu itu masih nyambung, ya kemana misalkan ke Surabaya, sebaiknya tidak usah, harus dengan mahram. Saya lebih pegang pendapat yang itu, meskipun ada pendapat yang lain mengatakan selama itu aman tidak ada masalah di zaman sekarang, karena di zaman dulu beda, di zaman dulu tidak seperti di zaman sekarang, tapi tetap hukum itu berlaku. Mau ke Jakarta memang gampang sih, ke Jakarta itu berangkat sendiri aman karena naik pesawat tuh cepat kok, tapi tetap hukum itu berlaku, tidak bisa dihapuskan. Saya pendapat yang itu. Kalau ibu pendapat yang lain, ya saya tidak bisa memaksa kehendak saya kepada ibu-ibu. Tapi kalau ibu tanya saya, ya itu jawaban saya. Bisa dipahami ibu ya? Jadi kalau bisa, kalau misalkan dia masih muda, carikanlah pasangan. Punya kakak mungkin baik, nikahkan, nggak masalah sama dia.
Kalau dia mau jadi yang kedua juga nggak apa-apa, tawarkan kepada. Nggak masalah. Yang penting dia punya yang mengayomi, Bu. Dia punya yang mengayomi, itu yang penting. Ada yang mengayomi dia, ada yang memberikan nafkah, memberikan perlindungan kepada dia. Apalagi di zaman sekarang nih wanita. Yang itu, aduh, apa ya? Nanti sering keluar dikira wanita tidak baik. Padahal dia tidak mengerti kondisi bagaimana yang dialami oleh wanita tersebut. Nah, di sini pentingnya kita itu tidak terlalu ikut campur terhadap urusan. Kalau memang kita mendapati dia melakukan kemungkaran yang jelas di hadapan kita, nasihati dengan cara yang baik. Jangan di media sosial, jangan di Facebook, jangan di apa. Ngomong baik-baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang baik, insya Allah dia terima. Tapi kalau tidak baik, itu yang buat nasihat itu tidak diterima sama orang yang kita berikan nasihat. Kadang kita suami saja nasihatnya, kalau kita mendikte suami itu tidak mau terima. Apalagi ini orang lain. Ya. Tapi kalau coba kita nasihati dengan baik-baik, dengan tutur kata yang lembut, apalagi kalau ibu bisa traktir dulu, luar biasa. Ajak dia makan dulu. Nanti kalau sudah kenyang nasihati. Tidak mungkin kan dikeluarkan lagi apa yang sudah makan. Gitu cara. Bisa dipahami ibu-ibu? Wallahu ta'ala. Ada lagi? Yang lain silakan. Ustaz, di Quran surah As-Saff 2-3 itu apakah salah satu yang harus dipenuhi sebelum memberi nasihat? Di As-Saff 2-3 itu yang Allah Ta'ala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Para ulama menjelaskan ayat ini hukum asalnya diperintahkan bagi kita untuk beramal dulu baru menyampaikan. Tetapi ketika amalan itu tidak bisa kita lakukan, belum bisa semaksimal untuk kita lakukan, boleh tetap kita memberikan nasihat. Karena ingat, kalau kita menanti orang untuk tidak melakukan kesalahan dulu baru beramal, baru menyampaikan nasihat kepada orang, maka tidak akan ada yang jadi ustadz. Karena terkadang ada yang amalan tersebut ustadz tidak mampu melakukannya, tapi orang lain mampu melakukannya. Disampaikan, tapi tetap kita berusaha untuk apa? Melakukan hal tersebut. Sampaikan. Karena di dalam kita menyampaikan ada sebuah doa untuk diri kita. Semoga kita juga bisa melakukan dan mengerjakan apa yang kita sampaikan tersebut. Bisa dipahami ya? Sehingga nanti ada sebuah tuntutan kepada kita. Oh, kita sudah sampaikan, berarti kita juga harus melakukan hal tersebut. Ya, sehingga tidak menjadi asyaitonun natik dan syaitonul ahros. Apa syaitonun natik? Syaiton jago ngomong dan setan bisu. Sampaikan, tidak ada masalah. Sembari kita berdoa, kita melakukannya. Ya, kalaupun kita sudah melakukannya, kita harus mempertahankannya. Karena kalau tunggu orang baru melakukannya, tidak akan yang jadi dari ustadz itu. Ya, tidak akan ada. Contoh sederhana, bahwasanya kita ketika ditanya sama jamaah tentang masalah apa, bagaimana menikah begini. Ya kita sampaikan menikah begini. Ternyata ustadznya belum nikah. Tapi menyampaikan secara hukum tuh harus, meskipun ustadznya belum, tapi ada sebuah harapan semoga ustadznya segera. Gitu loh maksudnya. Ini nikah ya, bukan poligami loh ya. Nikah, ya, belum nikah maksudnya kan tadi kan. Itu ada seperti itu. Ya. Contoh misalkan masalah haji dan umroh, tidak semua orang bisa pergi haji tapi kalau ditanya, sampaikan tidak boleh begini dengan harapan kita pun akan bisa melakukan hal tersebut. Bisa dipahami? Itu konsepnya. Memang hukum awalnya disebutkan oleh para ulama, ya, hendaklah apa yang kita sampaikan kita kerjakan. Tapi kalau belum bisa mengerjakan, berdoalah dan berharaplah untuk dimudahkan melakukan perkara yang disampaikan tersebut. Ya, karena kalau kita menunda, tidak mau menasihati, maka akan hilang satu pilar dalam agama kita, yaitu amar ma'ruf nahi. Bisa dipahami ya? Ada yang lain? Cukup? Silakan. Ustaz, saya mau tanya tentang ghibah. Kan
kan misalnya gini, ada seseorang tuh cerita kalau oh si ini pernah pipis di pagar depan rumah saya gitu. Tapi dia nyebutin namanya. Terus habis itu nggak lama, beberapa hari atau setelah berapa lama, si yang pipisin rumahnya itu ternyata pipisin orang gila gitu. Lah itu kalau misalnya kita cerita nyebutin namanya Pak, misalnya kan si ini pipis lo di ini, jadi kita jangan kayak gitu ya. Maksudnya kayak apakah pahala kita ke transfer ke orang yang kita bicarain itu, ternyata dibicarain itu kayak keburukan, kan kita kan nggak boleh bicarain yang keburukan orang lain. Toib. Hukum asal menyebut nama ketika ada seorang yang melakukan suatu kesalahan itu memang dilarang, tapi dia bisa berubah statusnya menjadi diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Mana contohnya? Untuk meminta fatwa. Kita pergi sama ustaz, saya ini meminta fatwa. Misalkan kalau ingin memakai inisial juga tidak ada masalah, tapi kalau ingin menyebutkan nama mungkin supaya benar-benar lebih tergambarkan siapa orang tersebut misalkan. Nah, mungkin ustaznya juga sudah tahu misalkan. Ya, itu tidak ada masalah. Tapi hanya sekedar untuk meminta fatwa tadi. Tapi kalau untuk masalah seperti itu, sebaiknya menyembunyikan nama itu lebih baik, karena itu untuk menjaga kehormatan orang. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah." Orang yang menutup aib saudaranya, termasuk di dalamnya itu barang siapa yang tidak menyebut nama-nama dari saudaranya, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Adapun kesalahan-kesalahan yang seperti itu, kesalahan yang sepele, sudah dimaafkan. Dengan memaafkan saudara kita itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ya. Kalau bisa ketemu sama dia, silakan dinasihati. Adapun kalau orang yang ternyata dia terus berlanjut menceritakan hal tersebut, nasihati, kamu tidak boleh menceritakan demikian. Karena itu sama halnya dengan menyebarkan keburukan orang lain. Karena ingat, ada sebuah kaidah dalam agama kita, kama tadi dan sebagaimana engkau perbuat, segitu yang engkau akan dapat. Kalau engkau menceritakan keburukan orang, suatu saat Allah akan membahas. Orang akan menceritakan keburukan diri kita. Itu disebabkan karena ulah dari perbuatan kita sendiri. Maka kalau tidak ingin diomongin keburukan sama orang, tidak ingin dibicarakan kejelekan sama orang, jangan bicarakan kejelekan orang lain. Tutup. Ya. Kalau tidak ada hajatnya untuk dibuka, ya, ditutup. Minta fatwa, minta solusi dari permasalahan, seperti misalkan permasalahan rumah tangga, suaminya mungkin suka berbuat kasar sama dia, itu sebenarnya adalah aib sebenarnya. Tapi dalam hal meminta fatwa, minta itu tidak ada masalah, ya. Maka sebaiknya dijaga. Apalagi yang ngetek nama itu bahaya. Namanya di-tag, tidak boleh. Ingat, setiap tulisan yang ibu tulis di media sosial, semuanya ada pertanggungjawabannya di hari. Sudah saya hapus Ustaz, tetap akan ditampakkan di hari kiamat. Makanya kata para ulama, di antara salah satu cara tobat dosa ghibah itu minta maaf kepada orang yang digibah. Siap minta maaf? Siap minta maaf? Kalau 100 orang 100 orang. Ibu datang satu-satu minta, saya pernah gibah kamu, tadinya mau dikasih teh, tahu-tahunya tehnya, "Dok, bawa masuk lagi, Dok." Makanya Nabi SAW mengatakan, "Amsik alaika hadza." Pegang. Bahaya. Dosa yang paling banyak tuh di sini. Gibah, fitnah, namimah, menyebarkan berita bohong, menuduh, ya, apalagi yang lisan berbohong, ya, menghasut, semuanya di sini kebanyakan. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Nah, di antara ciri takwa itu apa? Wa qulu qaulan sadida. Ciri bertakwa itu adalah orang yang menjaga lisan itu bukan hanya sekedar penampilan secara cover doang. Tidak. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan perubahan manusia itu harus ada dari dua aspek.
Aspek yang pertama secara hisi, penampilan. Seorang wanita harus menutup aurat. Sedangkan aspek yang kedua yang paling penting yaitu secara maknawi. Apa itu secara maknawi? Secara attitude, secara hati, secara perangai. Itu tidak bisa dilihat, betul tidak? Lisannya, tutur katanya diperbaiki. Hatinya itu yang tadinya itu bergantung kepada selain Allah sekarang bergantung kepada Allah. Tingkah lakunya bagaimana? Karena ingat agama kita itu agama akhlak. Islam mengajarkan kita untuk memiliki budi pekerti yang baik. Baik, saya rasa sampai di sini. Ada lagi? Silakan. Tukar uang dalam bentuk money changer gitu? Yes, bosnya yang apa? Online shop itu. Biasanya kan sering akhir-akhir ini tuh Dia beralih ke uang. sering buat ngambil di orang ini uang sekian, ngambil di uang ini uang sekian. Uang asing kan? Tukar uang asing maksudnya kan dia itu? Enggak, uang misal pecahan 2000-an, 1000-an buat stok lebaran nanti. Buat setor apa? Stok lebaran, uang baru, stok lebaran baru. Oh, ala uang baru. Jadi nanti dia itu uang itu nanti digunakan untuk menukar lagi supaya jadi uang baru. Tapi yang ngambil itu suami saya. Sejauh itu tidak ada masalah sih sebenarnya. Sejauh hanya sekedar karena dia itu sewa jasa. Tapi lebih baiknya selamanya karena kita tahu dia itu niatnya ke sana, sebaiknya itu dihindari. Kenapa? Ada bentuk ta'awunnya. Kalau sebenarnya hukum jasanya tidak ada masalah, tapi karena niatnya ke sana orang yang bosnya itu, nanti uang ini ketika mau lebaran ditukar kepada yang baru, karena kan ada ribanya. Betul tidak? Ibu tukar 100.000 dengan uang 5.000, bayar berapa? 110.000, betul tidak? Padahal kan harus tukar uang itu kalau masih nominal pecahannya sama, harus nominalnya sama. Beda kalau sudah mata uangnya beda, itu tidak ada masalah kalau itu. Sejauh jasanya boleh, tapi karena dia kesananya sebaiknya tidak usah. Tinggalkan itu karena Allah ganti nanti yang lebih baik. Jadi paham Ibu ya? Kalau hanya sekedar jasa nggak ada masalah. Hanya kan sewa jasa untuk mengambil uang dibawakan ke bosnya, jasa. Ya, hanya untuk ngantar barang gitu. Tapi karena dia tahu itu tujuannya, ya sebaiknya dia tidak usah. Ya, sebaiknya tidak usah. Kalau memang masih bisa mendapatkan customer yang lain. Bisa dipahami ya? Ya, jadi tidak boleh tukar uang dengan uang kalau masih sama nominalnya itu, sama mata uangnya itu tidak boleh lebih. Ya. Jangankan lebih, ngasih misalkan nih 100.000, kita 100.000 pecahan satu lembar dikasih 5.000, lalu kita kasih ini karena kamu mungkin saya kasih teh pucuk, nggak boleh, pucuknya itu riba itu. Teh pucuknya riba. Hati-hati. Samar memang dalam masalah seperti ini, jadi harus hati ya ibu-ibu ya. Ya. Kalau mau silakan pergi ke bank sendiri. Toh juga ngapain harus dipecah-pecah uang baru, toh juga nanti ujung-ujungnya dipakai belanja. Emang mau dipajang gitu kan, koleksi uang? Enggak juga. Pergi aja ke bank. Sekarang tukarnya dari sekarang sudah ada uangnya. Kalau mau, ngapain tunggu lebaran nanti? Akhirnya nanti yang harusnya untuk ibadah sama Allah sibuknya ngantri di bank. Betul tidak?
Sekarang saatnya. Jangan nanti pas akhir-akhir itu baru mau tukar uang, salah seperti itu. Sekarang, ya, baru nanti kalau bisa ambil banyak-banyak biar nanti untuk mempermudah orang lain juga. Misalnya ibu punya uang 10 juta, pergi tukar dengan pecahan berapa 10.000. Nah ibu spend berapa juta untuk ibu, misalkan 3 juta, nanti 7 jutanya siapa yang mau nih ibu-ibu yang pingin uang 10.000 baru, ini saya kasih, datang. Tapi ibu jangan bilang ongkos capeknya juga ya sama aja. Iya. Tadi itu OT-OT, sekarang bakwan. Sama aja. Ya. Tapi ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.